Nama saya Jiangji, untuk kaki palsu ayahku. Aku malah tidur dengan bosku, dan malangnya kena. Hamil, anak dari bos narsisis itu. Awalnya mau resign. Tapi bos malah melamarku, namun dia tidak tahu kalau aku alergi mawar. Jadi air matamu itu tidak ada hubungannya denganku, hanya karena alergi serbuk sari. Iya, aku alergi serbuk sari. Setiap kali aku mencium serbuk sari, aku ingin bersin. Jadi, kamu tidak suka sama sekali padaku. Sebenarnya tidak bisa dibilang suka atau tidak. Situasi kita ini terlalu mendadak. Berarti tidak suka. Aku mengerti. Ternyata kamu hanya karena anak. Baru terpaksa bersamaku. Tidak apa-apa. Jiangzi. Aku bukan orang yang enggak masuk akal. Sebenarnya juga bukan karena dipaksa. Jiangzi. Apa kau pikir aku Huo Jingmu adalah laki-laki yang hanya suka memaksa perempuan brengsek? Malam itu, aku diberi obat. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Kau masih sangat muda. Hidupmu baru dimulai. Jika kau merasa anak itu adalah beban aku, apapun keputusan yang ingin kau ambil, aku akan menghormatinya. Tapi, jika kau ingin mempertahankan anak itu, aku bersumpah, aku akan menggunakan segalanya untuk melindungi kau dan anak itu. Aku Kau tidak perlu buru-buru menjawabku. Kau bisa kembali ke kamar dulu dan pikirkan baik-baik. Pikirkan apa yang benar-benar kau inginkan. Tidak suka. Ternyata dia sama sekali tidak suka padaku. Jal, kenapa tiba-tiba panas begini? Huo Jingmu. Kamu kenapa? Bukankah kamu sudah pergi? Aku lihat tadi kamu sangat tidak enak, jadi aku keluar ambil air minum biar kamu tenang. Kamu kenapa? Wajahmu lebih merah dari tadi. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba merasa panas sekali. Kamu tidak apa-apa? Jiangzi. Kembali. Apa sudah dipikirkan matang? Kapan aku bilang mau aborsi? Kamu beneran? Jiangzi. Apa kamu membohongiku? Kenapa aku harus membohongimu? Huo Jingmu, aku tidak dipaksa. Aku sendiri yang mau menikah denganmu. Huo Jingmu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku cuma agak bersemangat. Kamu terlalu bersemangat. Kamu bikin aku risih mengganjal. Iya. Maaf ya, aku. Huo Jingmu. Huo Jingmu, kamu binatang. Aku lagi hamil, jangan-jangan kamu mau memaksa lagi. Bajingan. Lihat aku sekarang kayaknya masih kuat untuk memaksakan diri.
Kenapa nggak kuat? Kelihatannya kamu segar banget. Ini bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Apa sesakit itu? Jangan-jangan ada yang mengutak-atik atau minum sesuatu yang seharusnya tidak diminum. Dia pasti kesakitan setengah mati. Pokoknya kita sudah tidur bareng, bahkan sudah punya anak. Wojingmu karena kamu sangat menderita, aku akan membantumu sekali. Tidak, aku mau mandi air dingin. Tidur saja di sini. Ini sudah jam berapa? Kamu masih keras kepala. Bukan. Bayinya masih kecil. Aku tidak. Siapa bilang harus melakukan itu? Bodoh. Aku punya cara lain. Nah, minum air biar adem. Tadi kamu bikin heboh. Orang yang nggak tahu. Kirain kamu mau meledak sendiri. Kenapa begini? Tadi kayaknya seperti kesurupan. Udah, aku mau cuci tangan, tanganku lengket. Tunggu. Kenapa Pak Huo? Ada efek samping lain yang perlu aku tangani. Ini untukmu, buka dan lihat. Wah, cantik banget. Tadi aku sudah ingin memberikannya padamu. Tidak tahu apakah kamu masih mau menerimanya. Aku suka banget kalung ini. Wah, cantik banget. Dari tadi aku mau kasih ini ke kamu. Entahlah, apa kamu masih mau menerimanya? Aku suka banget sama kalung ini. Sungguh. Kalau begitu, aku pasangkan untukmu. Memang cantik. Aku yang dipuji, Pak Huo masih bangga sama selera milih hadiahnya sendiri yang tiada duanya di dunia. Kalung ini sangat cocok untukmu. Tapi bujang, kamu tahu. Sebenarnya, selera memilih istriku itu yang paling hebat. Wojingmu, kamu bikin merinding. Pasti kamu begadang sampai linglung. Cepat tidur. Kenapa dia tiba-tiba jadi semerinding ini? Sial. Akhir-akhir ini kenapa sering insomnia karena dia? Kenapa akhir-akhir ini selalu karena dia susah tidur?
Jiangji, hari ini siang datang ke kantorku makan yuk. Ada masakan favoritmu? Kita sekarang di kantor. Pak Huo, kamu kelewatan. Aku kelewatan? Kamu adalah istriku, di mana aku kelewatan? Kita hanya sekedar hubungan atasan bawahan. Ini adalah perkataanmu sendiri, Pak Huo. Jangan-jangan Pak Huo sekarang mau ingkar? Baik, Sekretaris Jiang, aku perintahkan kamu hari ini siang datang ke kantorku untuk makan. Dasar harus begitu baru mau. Jalan. Bukankah itu mobil Jingmu? Mobilnya sebelumnya tidak pernah membawa wanita. Bagaimana mungkin, Jiangzi? Apa mungkin? Bagus. Jiangzi, dasar perempuan. Kamu sudah punya pria kaya, masih belum cukup. Sekarang sampai-sampai kau mengincar Jingmu. Jingmu hanya milikku. Pak Huo, ada sebuah dokumen akuisisi perjanjian final yang perlu Bapak tanda tangani. Pak Huo, akhir-akhir ini, apa Bapak tidurnya kurang baik? Aku insomnia, kamu bisa lihat. Pak Huo, akhir-akhir ini, apakah Bapak tidurnya kurang baik? Aku insomnia, kamu juga bisa lihat. Kantung mataku cukup parah. Asisten Lin, kamu bilang, seseorang yang selalu tidak bisa mengendalikan dirinya untuk terus memikirkan orang lain. Ini artinya apa? Pak Huo, ini termasuk dalam kategori fisiologi. Apakah saya perlu memesankan dokter untuk Anda? Tidak usah. Aku selalu memikirkan sekretaris Jiang. Makanya aku tidak bisa tidur. Pak Huo, Bapak karena terlalu peduli pada sekretaris Jiang. Dia sudah menjadi istriku, sudah resmi. Apa yang perlu aku pedulikan? Pak Huo, tapi Bapak kan suka sama sekretaris Jiang. Yang Bapak pedulikan adalah apakah sekretaris Jiang suka pada Bapak. Suka? Saya suka Jiangji. Saya suka orang yang selalu membuatku kesal, Jiangji yang membuatku malu. Lin. Saya pikir tadi Anda bilang tentang perlu membuat janji dengan dokter. Bisa dipertimbangkan. Lagi pula, urusan profesional. Tetap harus diserahkan kepada yang profesional untuk menanganinya. Itu lebih baik. Baik Pak Huo. Jiangzi, jangan berpose di sini. Ini semua dari kantor direktur data yang mendesak. Hari ini juga harus semuanya diselesaikan. Manajer Song, dokumen yang sangat mendesak ini, kenapa baru sekarang kamu berikan padaku? Kenapa tidak tunggu saja sampai batas waktu, lewat baru menemuiku? Manajer Song, dokumen yang sangat mendesak ini, kenapa baru sekarang kamu berikan padaku? Kenapa tidak menunggu saja sampai batas waktu lewat baru menemuiku? Jiangzi, kamu sibuk sekali ya, setiap hari. Entah di ranjang pria mana kamu mabuk dan lupa diri. Aku ingin memberikannya lebih awal. Hei, mana bisa aku temukan kamu? Kamu yang sulit ditemukan ini? Kamu. Kamu berani? Cih, sudah takut? Sepertinya tamparanku waktu itu belum cukup memberimu pelajaran. Tenang saja. Ini kan tugas pokokku. Aku akan melakukannya dengan baik. Tapi jika kamu menuduhku lagi, aku tidak keberatan mengajarimu lagi. Kamu Tunggu saja.
Direktur Huo lihat, aku bilang juga akar masalah insomniamu itu bukan di tubuhmu. Dokter sudah bilang semua indikator tubuhmu sempurna, bahkan lebih sehat dari atlet. Hanya agak panas. Diam. Jam berapa ini? Ada apa dengan Sekretaris Jiang? Tidak punya kesadaran sedikit pun, tidak tahu kondisi dirinya. Lapar seperti ini tidak karuan. Tidak, aku harus... Kita sekarang di kantor, kita hanya hubungan atasan dan bawahan biasa. Asisten Lin, kamu pergi panggil Sekretaris Jiang masuk ke sini, bilang ada dokumen mendesak yang harus ditangani. Cepat. Baik, Direktur Huo. Asisten Lin ini kerjanya lambat seperti siput. Memanggil orang lama sekali. Sampai istriku kelaparan. Bagaimana dengan anaknya? Wanita ini juga sama sekali tidak tahu menjaga dirinya sendiri. Masuk. Sudah datang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang tidak nyaman? Pagi hari muntah-muntah, bayinya mengganggumu? Baik-baik saja Pak Huo, tidak sakit, tidak muntah. Bayi hari ini sangat manis. Tentu saja. Lihat saja siapa ayahnya. Dari kecil sudah tahu menyayangi ibunya. Ini yang kamu suka makan, kan? Ayam goreng Pak Huo, bagaimana kamu tahu? Akhir-akhir ini aku sangat ingin makan ini. Karena aku adalah orang yang tahu segalanya. Oh, Itu. Sebenarnya karena kamu bicara waktu tidur tadi malam, terus mengomel. Ayam goreng, ayam goreng. Kupikir kamu mungkin sudah lama tidak makan. Jadi aku memesankan 1 porsi untukmu. bicara waktu tidurku. Dia mengingat semuanya. Ternyata karena itu, aku kira kamu akan melarangku makan barang-barang ini. Kenapa kamu berpikir begitu? Masa aku melarang? Ini di mata Tuan Besar Huo, bukankah itu makanan sampah? Dan sekarang bukankah seharusnya aku lebih berhati-hati? Makan ini tidak baik, kan? Tenang saja, rencana diet untuk ibu hamil aku juga sedang mempelajarinya. Sekali-sekali makan ayam goreng, tidak masalah. Kamu bahkan mempelajari ini? Kenapa tidak percaya? Nah, Hei, apa ini? hei tunggu. Apa ini? Tunggu. Insomnia. Pak Huo, akhir-akhir ini kamu susah tidur. Bagaimana? Kamu periksa ke rumah sakit belum? Parah nggak? Bukan masalah besar kok. Kata dokter, saya cuma agak panas dalam. Nanti akan sembuh sendiri. Masalah kecil, enggak apa-apa. Lingkar hitamnya parah banget. Akhir-akhir ini stres kerja ya? Sial. Kenapa akhir-akhir ini susah tidur karena dia? Pasti karena cuaca lagi buruk. Iya, udaranya pengap. Pak Huo, aku sepertinya tahu kenapa akhir-akhir ini kamu begitu gelisah. Oh,
Nah, Sekretaris Jiang, coba bilang. Kenapa aku begitu gelisah? Apakah karena Sekretaris Jiang? Kenapa masa karena aku? Bukankah seharusnya pikiranmu sepanjang hari tidak tahu sedang memikirkan apa hal-hal tidak senonoh? Tidak bisakah karena memikirkan Sekretaris Jiang sampai tidak bisa tidur? Ngapain kamu mikirin aku? Iya. Ngapain aku mikirin kamu? Bukankah kamu ingin makan ayam goreng? Ayo makan. Nanti dingin jadi tidak enak. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut. Kunyahlah dengan baik, itu bagus untuk bayi. Pelan-pelan. Jiangji. Tertidur. Kenapa sibuk sekali? Padahal sekarang sedang hamil. Begini begadang, bagaimana tubuhmu bisa tahan? Ide ini sangat baru. Detailnya juga sangat tepat. Tapi bukankah ini proyek yang ditangani Departemen Pemasaran? Kenapa malah dibebankan padanya? Kenapa kamu tidur di sini? Oh, aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Huo Jingmu, kenapa kamu di kamarku? Aku datang untuk mengantarkan susu untukmu. Tadi kamu begitu dekat denganku. Aku lihat wajah tidurmu kelihatan lucu. Aku khawatir air liurmu mengotori dokumen. Kenapa dia bereaksi begitu besar? Wajahnya merah sekali. Aneh-aneh. Oh. Terima kasih untuk selimutnya, sangat hangat. Aku hanya khawatir kamu kedinginan. Khawatir kamu bisa mengganggu efisiensi kerja. Tapi tadi aku lihat di komputer ada analisis saluran lintas batas. Bukannya itu bagian pemasaran proyek intinya? Kapan giliranmu untuk memeriksanya? Jiangji, jangan bergaya genit di sini. Ini semua dari kantor Presiden Direktur Data yang mendesak. Hari ini juga harus selesai semua dirapikan. Manajer Song dokumen yang begitu mendesak, kenapa kamu baru memberikannya sekarang? Kenapa tidak menunggu saja sampai batas waktu lewat baru menemuiku? Jiangji, kamu benar-benar sibuk ya? Setiap hari entah di ranjang pria mana kamu mabuk dan berfoya-foya. Aku sih ingin memberikannya lebih awal. Kemana aku mencarimu? Dewa besar ini pergi kemana? Sekretariat bertanggung jawab mengintegrasikan data kawasan Asia Pasifik.
Dasar data bagian ini perlu dikalibrasi sebelumnya. Ada beberapa tumpang tindih dengan bagian pemasaran. Aku sekalian merapikannya. Sekretariat bertanggung jawab mengintegrasikan data kawasan Asia Pasifik. Data dasar ini perlu dikalibrasi sebelumnya. Ada beberapa tumpang tindih dengan Departemen Pemasaran. Saya langsung merapikannya sekalian untuk menghemat waktu saat tindak lanjut. Sekalian. Bisa dilakukan sekalian kelelahan sampai ketiduran di meja. Jiangji, apa itu Departemen Pemasaran? Ada yang memanfaatkan kebaikanmu lalu datang mengganggumu. Katakan padaku, aku akan menyuruhnya datang dan menjelaskan sekarang juga. Kamu berani. Cih, sudah takut? Sepertinya tamparan yang lalu belum cukup pelajaran. Tenang saja. Ini memang tugas pokokku. Aku akan melakukannya dengan baik, tapi jika kau masih mau memfitnahku, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Kamu Tunggu saja. Bukan begitu. Aku sendiri yang mengusulkan, ingin melakukan yang lebih baik. Jiangji, aku tahu kamu tidak ingin di kantor berhubungan denganku. Tapi bagaimanapun kamu adalah istriku. Jika kamu diperlakukan tidak adil, kamu harus memberitahuku. Apa kamu merasa aku tidak bisa melindungi istriku sendiri? Dia merasa tidak adil. Bukan, Huo Jingmu. Aku tahu kamu hebat. Kalau kamu mau, satu kata darimu bisa membuat semua orang hormat padaku. Hanya saja, daripada menggunakan identitas Nyonya Huo sebagai tiket dan jimat, aku lebih ingin mengandalkan kemampuan dan usahaku sendiri membuat orang lain dengan tulus menganggapku baik. Penghargaan dan pengakuan seperti itu barulah yang aku inginkan. Dia barusan mengatakan Nyonya Huo. Apakah ini berarti dia sedikit menyukaiku? Setidaknya tidak benci menjadi istriku. Setidaknya kau tidak benci menjadi istriku. Oh, ternyata begitu. Aku mengerti. Kerjaan dikerjakan besok saja. Sekarang segera pergi tidur ke ranjang. Ini perintah direktur. Baik. Hei, Jiangji bilang dia adalah istriku. Tunggu, kenapa aku karena kalimat ini begitu senang? Apa jangan-jangan aku benar-benar menyukainya? Selesai. Data pendukung rapat besok. Akhirnya selesai. Saya selesai melaporkan itu dari tim proyek perkembangan saat ini. Mohon arahan dari Pak Huo. Lanjutkan sesuai rencana. Selanjutnya, saya mewakili Departemen Pemasaran akan melaporkan tentang analisis riset perluasan pasar baru dan rencana implementasi. Saya terutama membaginya menjadi 6 kategori gambaran umum saluran lintas batas, hingga tren dan prospek masa depan. Pertama, kita lihat poin pertama. Definisi saluran lintas batas adalah dalam batas negara. Saluran lintas batas berbagai tautan dan makna strategis, saluran lintas batas, dan tantangan saluran lintas batas serta peluang. Ini bagi kita sebenarnya juga merupakan tantangan yang sangat besar dan seterusnya. Bukankah ini kemarin malam saya menyusun data dan kerangka analisis? Song Jiao, Kenapa dia bilang dia sendiri yang buat? kita bisa lihat keunggulannya. Keunggulannya terutama ada di pasar potensi ekspansi diversitas produk efisiensi biaya dan internasionalisasi merek. Pak Huo, ini adalah departemen pemasaran kami untuk perluasan pasar baru riset komprehensif yang dilakukan dan rencana implementasi. Untuk laporan ini, tim kami terutama saya pribadi lembur beberapa malam. Manajer Song. Laporan ini termasuk di dalamnya model data inti serta analisis pasar silang, semua kamu lakukan sendiri. Ya, Pak Huo, saya sendiri memimpin tim begadang beberapa malam baru selesai setiap data, setiap halaman analisis. Semua mencurahkan usaha kami. Ini dia Pak Huo pasti akan memuji saya di depan umum. Mungkin juga akan. Sekretaris Jiang, saya ingat minggu lalu kamu bilang padaku,
Ide ini sangat baru. Detailnya juga sangat tepat. Tapi ini bukan proyek yang sedang ditangani Departemen Pemasaran, kan? Kenapa sampai dikerjakan olehnya? Hei, tapi tadi aku lihat di komputer ada analisis saluran lintas batas. Ini bukan milik Departemen Pemasaran, proyek inti kan? Sejak kapan giliranmu untuk memeriksa? Sekretariat bertanggung jawab mengintegrasikan data kawasan Asia Pasifik. Dasar data bagian ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Ada beberapa tumpang tindih dengan Departemen Pemasaran, jadi aku sekalian merapikannya. Biar nanti saat menghubungi lebih hemat waktu. Sekalian bisa sampai tertidur di meja karena kelelahan? Jiangzi, apa Departemen Pemasaran ada yang menganggapmu mudah diajak bicara, lalu datang mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan suruh dia datang menjelaskan sekarang. Bukan begitu. Aku sendiri yang mengusulkan untuk membuatnya lebih sempurna. Di dalam laporan ini, ada tabel pelaksanaan cadangan untuk menghadapi rencana darurat saat kebijakan macet. Tapi kenapa aku tidak melihatnya di laporan manajer Song ini? Melihatnya? Ya Pak Huo. Tabel pelaksanaan cadangan. Aku letakkan di lampiran halaman 6 dari proposal ini. Judulnya, sengaja ditandai sebagai Rencana Darurat P. Di dalamnya, terperinci di bawah berbagai risiko kebijakan, saluran alternatif, dan langkah pelaksanaannya. Rencana darurat apa? Bagaimana bisa aku? Manajer Song, sekarang kamu masih bersikeras mengatakan laporan ini kamu selesaikan sendiri? Ya. Maaf Pak Huo, aku lengah sesaat, aku salah, mohon maaf. Konten inti proyek ini semua berasal dari Sekretaris Jiang. Sedangkan manajer Song dengan sengaja mencuri hasil kerja Sekretaris Jiang dan menyamar sebagai hasil kerjanya sendiri untuk melaporkan. Ini adalah tindakan tidak jujur di tempat kerja. Mulai sekarang, hak pelaporan inti proyek ini dicabut sepenuhnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekretaris Jiang. Laksanakan segera. Pak Huo, ini proyek Departemen Pemasaran kami. Kenapa diserahkan pada seorang sekretaris? Ini tidak masuk akal. Proyek Departemen Pemasaran. Tapi diam-diam Anda menyuruh Sekretaris Jiang membantu Anda membuat dokumen saat itu? Apakah Anda pernah berpikir ini proyek Departemen Pemasaran? Apakah Anda pernah berpikir proyek ini siapa pemilik aslinya? Saya. Manajer Song. Yang harus Anda minta maaf bukanlah saya. Sekarang, silakan segera kepada Sekretaris Jiang dan minta maaf secara terbuka. Katakan sekarang. Sekretaris Jiang, maaf, saya seharusnya tidak kehilangan akal sehat saat itu, mencuri hasil kerja Anda. Saya salah. Sekretaris Jiang, permintaan maaf Manajer Song. Apakah Anda menerimanya? Manajer Song, Anda boleh minta maaf, tapi saya tidak menerima. Benar juga. Orang yang tidak jujur seperti ini, bagaimana bisa begitu mudah dimaafkan? Kalau begitu, turunkan jabatannya. Mulai dari magang. Song Jiao, pengaturan seperti ini, apakah Anda keberatan? Saya tidak keberatan. Baiklah kalau tidak keberatan. Rapat selesai. Sekretaris Jiang, tunggu sebentar. Mengenai detail proyek selanjutnya, saya perlu mengonfirmasi dengan Anda. Bagaimana tadi, puas? Pak Huo, bukankah Anda ingin berkoordinasi dengan saya tentang detail pengalihan proyek? Apakah harus dimulai sekarang? Jiangji, kau tahu, aku mengajakmu tinggal untuk apa, bukan detail proyek. Oh, Apa mungkin Pak Huo ingin memanfaatkan saat tidak ada orang untuk melecehkan saya? apa yang kau katakan? Jiangji, pikiranmu seharian hanya berisi hal-hal yang tidak karuan. Pak Huo, Anda tadi membela saya seperti itu. Jika itu karena hubungan pribadi antara kita, tidak perlu. Lakukan secara profesional saja. Jiangji, bukan begitu. Kau salah paham. Aku selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Bahkan jika orang lain mengalami pencurian hasil seperti ini, aku akan melakukan hal yang sama. Perilaku Song Jiao sudah melewati batas perusahaan. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Oh begitu. Kalau begitu terima kasih Pak Huo sudah menegakkan keadilan. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan pergi bekerja dulu. Wanita ini benar-benar tidak tahu terima kasih aku jelas. Kemari.
Jiangji, kamu bilang apa kamu sengaja? Apa kamu sudah menggali lubang dari dulu? Sengaja membuatku malu di rapat? Kamu hanya ingin menginjak-injakku naik jabatan, kan? Song Jiao, aku bukan dewa. Tidak bisa meramal. Kamu pikir semua orang seperti kamu yang tidak tahu malu? Bahkan etika profesional yang paling dasar saja tidak punya, langsung mencuri hasil kerja orang lain. Semua hukuman yang kamu terima sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Bukankah itu mobil kakak Jingmu? Mobilnya dulu tidak pernah mengantar wanita. Bagaimana mungkin wanita Jiangji? Mungkinkah? Bagus. Jiangji wanita macam kamu. Kamu sudah mengincar orang kaya saja belum cukup. Sekarang malah berani mengincar kakak Jingmu. Kakak Jingmu hanya milikku. Tidak. Bukan seperti itu, bukan. Aku sudah bertahun-tahun mengikuti Pak Huo. Dia tidak pernah sekalipun menatapku dengan serius. Kenapa? Kenapa begitu kamu Jiangji datang dia langsung menyukaimu? Katakan, apa yang sebenarnya kamu gunakan cara keji untuk merayu Pak Huo? Song Jiao, segala tuduhanmu padaku sekarang dan fitnah tidak sebanding dengan 1/1000 diriku. Sebaliknya, justru terlihat jelas betapa buruknya dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kamu menghinaku? Tidak ada maksud apa-apa, hanya arti harfiah. Ada urusan lain? Kalau tidak, aku pergi dulu. Kamu. Kenapa kamu begitu khawatir dengan perutmu? Apa jangan-jangan kamu hamil? Kamu perempuan. Pergi. Pak Huo, dengan kondisi fisik Jiangji saat ini, sama sekali tidak cocok untuk mengambil alih pekerjaan inti proyek. Anda belum tahu kan? Jiangji sedang hamil. Ingatlah, Jiangji, kamu tidak apa-apa? Perutmu sakit? Tidak nyaman? Apakah bayinya menendang kamu? Aku tadi didorong, perutku agak tidak nyaman. Kamu yang mendorong? Pak Huo, kenapa Anda marah-marah begitu? Itu Jiangji yang menyembunyikan kehamilannya saat melamar kerja, menipu perusahaan. Menurut peraturan karyawan, seharusnya segera dipecat. Lagi pula, ini bukan anak Anda. Omong kosong. Ini tentu saja. Omong kosong tentu saja ini. Pak Wo, perutku sakit. Song Jiao bahkan jika proyek ini tidak jatuh ke tangan Jiangji. Hanya dengan plagiatmu fitnah kerusakan moral, menyakiti orang lain, kasus ini pasti tidak akan jatuh ke tangan orang sepertimu. Kamu dipecat dari perusahaan segera berkemas keluar dari Huos. Pak Huo. Dasar apa? Pak Huo punya dasar apa begitu khawatir pada Jiangji? Dia tidak pernah sekhawatir ini padaku. Sekarang malah demi wanita ini memecatku. Omong kosong. Tentu saja ini. Apa yang dikandung Jiangji di perutnya? Benar-benar anak Pak Huo? Untungnya, kata dokter hari ini hanya sedikit kaget. Bayinya tidak apa-apa. Kamu istirahat yang cukup di rumah. Kamu tidak pulang denganku? Kenapa? Ingin suami menemanimu? Ho Jingmu, kamu nggak serius lagi. Baiklah, aku nggak bercanda lagi. Kebetulan hari ini ada urusan mendesak di kantor, aku harus pergi menanganinya. Kamu ya di rumah istirahat yang baik ya. Ya, mengerti. Kalau begitu cepat pergi ke kantor. Kalau begitu aku pergi.
Jiang Ji hamil membuat bentuk tubuhmu berubah jadi gemuk dan jelek, kan? Laki-laki semua makhluk visual, aku muda dan cantik, sedangkan kamu tua dan gak menarik lagi. Menurutmu, Pak Huo akan lebih suka siapa? Hei Sekretaris Jiang, bukannya kau libur sore ini? Perusahaan sudah tutup. Kenapa kau kembali lagi? Oh, tiba-tiba ingat ada urusan yang belum selesai. Kau tidak percaya, berani lihat sendiri? Aneh. Aku dan Huo Jingmu jelas-jelas menikah karena anak. Tapi kenapa saat mendengar hasutan Song Jiao, aku jadi begitu gugup? Song Jiao teh yang kau berikan padaku waktu lalu ternyata ada masalah. Kau berani memberiku obat? Siapa yang memberimu keberanian? Asisten Lin Lin. Lau, Sekretaris Jiang. Bagaimana kau bisa datang? Oh, aku. Masuk, bicara di dalam. Mengapa melihat Huo Jingmu menolak Song Jiao? Aku merasa senang. Jiang Ji, wanita tidak tahu malu. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Song Jiao ini adalah pemberitahuan pemecatan resmi untukmu. Kau dipecat secara permanen. Mulai sekarang kau dilarang menginjakan kaki di grup Huo lagi atau tempat terkait manapun. Cepat pergi. Aku tidak rela. Tunggu. Bukankah keluarga Huo biasanya sedikit keturunan? Bagaimana mungkin Jiang Ji hamil, anak Huo Jingmu? Mungkinkah yang dikandung Jiang Ji bukanlah anak Huo Jingmu sama sekali, tapi anak laki-laki lain yang liar? Zizi, kenapa kamu tiba-tiba datang ke kantor? Apa ada yang tidak enak badan? Perutmu sakit? Atau bayinya rewel? Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Tapi kamu kelihatannya tidak terlalu senang. Siapa yang membuatmu kesal? Kamu bahkan bisa melihat apakah aku senang atau tidak. Huo Zong, kapan kamu beralih profesi jadi peramal wajah? Tentu saja, kamu lupa. Suamimu ini tahu segalanya. Apa ini lagi-lagi karena Song Jiao? Aku bersumpah aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Dia sendiri yang mendekat, aku langsung membuangnya keluar. Sungguh. Ku tahu aku percaya padamu. Jadi air matamu itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Hanya karena alergi serbuk sari. Iya, aku alergi serbuk sari. Setiap kali aku mencium serbuk sari, aku ingin bersin. Jadi, kamu sama sekali tidak suka padaku. Sebenarnya, nggak bisa dibilang suka atau tidak. Situasi kita ini terlalu mendadak. Berarti kamu tidak suka. Aku mengerti. Ternyata kamu hanya karena anak. Terpaksa bersamaku. Percayalah padaku. Atau kamu sama sekali tidak peduli.
Jadi siapapun yang mendekatiku, kamu sepertinya tidak peduli. Huo Jingmu, jika aku tidak peduli padamu, masa aku repot-repot datang ke perusahaan mencarimu? Gigi, jadi kamu datang ke perusahaan karena alasan ini? Karena kamu peduli padaku? Gigi, katakan padaku, apa kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Gigi, kamu cemburu. Karena kamu suka aku, kan? Gigi, aku juga suka kamu. Sangat suka. Kalau begitu, kalau nanti aku punya stretch mark kehamilan, jadi gemuk dan jelek, apa kamu masih suka aku? Kenapa tiba-tiba kamu berpikir begitu? Apa itu Song Jiao yang mengomong karut lagi? Gigi, sensitif saat hamil itu wajar, aku tahu itu. Tapi kamu harus percaya padaku, aku sangat mencintaimu. Zizi, wajar kalau ibu hamil sensitif, aku tahu itu. Tapi kamu harus percaya padaku, aku sangat mencintaimu. Entah kamu punya stretch mark atau berat badan naik, itu semua bukti keberanianmu. Direktur Huo, laporan ini perlu Bapak. Maaf, Direktur Huo, Sekretaris Jiang. Silakan lanjut. Kembali. Direktur Huo, aku punya orang tua dan anak. Tadi aku tidak melihat apa-apa. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Jangan pecat aku. Kapan aku bilang mau memecatmu? Pergi panggil mereka semua ke sini. Huo Jingmu, Zizi, percayalah padaku. Ayo, semua hentikan pekerjaan sejenak, dengarkan saya. Saya akan mengumumkan hal penting. Mulai hari ini grup Huo akan memiliki mitra baru. Sekaligus istri saya, Sekretaris Jiang. oh, Sekretaris Jiang, tidak kira kamu diam-diam melakukan hal besar. Ternyata tanpa suara kamu berhasil merebut bos Huo kita. Selamat. Ya tapi serius, hanya sekretaris Jiang kita yang seperti ini cantik. Kemampuan kerja juga hebat, sifatnya juga baik, baru pantas untuk bos Huo kita. Benar-benar pasangan yang sempurna. Zizi, angkat kepala dan lihat. Sikap semua orang sangat ramah. Mereka dengan tulus memberkati kita. Zizi, angkat kepalamu dan lihat. Sikap semua orang sangat ramah. Semua tulus memberkati kita. Aku percaya. Mereka tidak akan pernah karena kamu adalah Nyonya Huo. Melihatmu dengan prasangka, di tempat kerja kamu tetap yang profesional, Sekretaris Jiang yang tenang dan cakap. Sekarang, kamu hanya memiliki satu tambahan identitas baru. Nyonya besar grup Huo. Terima kasih atas restu semuanya. Pernikahan kami akan diadakan awal bulan depan. Selamat datang semua untuk hadir pernikahan kami. Baik. Ayah, bagaimana perasaanmu? Apakah prostetik ini nyaman? Apakah berjalan terasa berat? Baik, sangat baik. Pak, gimana perasaanmu? Protesisnya udah nyaman, apa kamu berat jalan? Baik-baik banget, kaki baru ini lebih lincah dari yang kukira.
Syukurlah Pak, aku mau bayar biaya rumah sakit hari ini. Kamu diam di sini, jangan banyak gerak. Iya, baik. Kakak Jingmu sekarang enggan menemuiku. Wanita Jiangji itu ngawasin dia ketat banget kalau begitu. Jangan salahkan aku. Kalau aku targetin bapaknya yang pincang ini. Kamu. Wah, prostesis ini kelihatan canggih ya, impor kan? Ini tidak mungkin kurang dari ratusan ribu, tidak bisa kan? Ini adalah putriku bekerja keras membelikan saya prostesis ini. Apa hubungannya denganmu? Bekerja keras. Pak tua putrimu, seorang yang baru bekerja sekretaris kecil yang belum lama bekerja, tiba-tiba dari mana dapat uang sebanyak ini untuk mengganti prostesis semahal ini untukmu? Kamu apa maksudmu? Kalau begitu, dari mana Zizi dapat uang? Dari mana? Tentu saja dari menjual diri. Dia untuk menyelamatkan nyawamu yang tua ini. Menjual dirinya kepada seorang pria tua dan mengandung yang bahkan ayahnya sendiri tidak tahu. Anak haram siapa? Uang ini adalah dari perutnya uang hasil menjual nyawa anak haram itu. Kamu bilang, itu benar? Bagaimana? Prostesis yang dibeli dengan uang seperti ini. Dipakai. Hati tenang. Halo, mau bayar biayanya. Baik, tunggu sebentar. Ayah akhirnya bisa berdiri. Setelah bayar biaya ini, hari-hari tersulit akhirnya terlewati. Zizi. Ayah, Ayah. kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit atau jatuh? Zizi, katakan padaku. Apa yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar mengumpulkan uang untuk membelikanku kaki palsu dengan menjual dirimu? Song Jiao, kamu bicara omong kosong lagi sama ayah? Apa-apaan? Zizi, dengarkan ayah, gugurkan bayi ini. Kamu masih muda, masih ada waktu untuk kembali. Ayah meski seumur hidup tidak bisa berdiri, tidak mau uang kotor seperti ini untuk kaki. Ayah kasihan. Ayah, meskipun seumur hidup ini tidak bisa berdiri, aku juga tidak mau uang kotormu yang dipakai untuk kakiku. Ayah kasihan. Ayah, Zizi. Zizi. Maaf parkir buang waktu. Aku terlambat. Song Jiao, kamu lagi. Tuan Hu, Anda... Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan putriku? Ayah. Aku suami Jiangji. Kami sudah menikah sah, pasangan suami istri sah. Apa? Mustahil. Sekarang percaya. Tidak. Kakak Jingmu, keluarga Hua selalu sedikit keturunan. Bagaimana mungkin Jiangji hamil anakmu? Yang di perutnya pasti adalah anak yang tidak jelas asalnya. Kakak Jingmu keluarga Huo memang jarang punya anak. Bagaimana mungkin Jiangji hamil anakmu? Yang di perutnya pasti adalah anak haram yang tidak jelas asalnya. Song Jiao. Anak di perut Zizi itu punya siapa? Aku paling tahu. Kamu terus-terusan menganiaya istriku. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi di sudut manapun di Binceng. Asisten Lin. Direktur Huo, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Kau tertipu oleh wanita ini. Huo Jingmu, kau akan menyesal. Ayah, Kami dilindungi hukum. pasangan suami istri yang sah, uangku adalah uangnya. Membelikan ayah prostetik terbaik, membuatnya hidup enak, Sudah sepatutnya. tidak ada transaksi kotor. ayah. Maaf, Sebelumnya aku pikir, akan memberitahumu setelah kau membaik. Makanya. Maaf, Ayah, tenang saja. aku tidak akan membiarkan Zizi mengalami ketidakadilan.
Dan aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Pak, Tenanglah. Aku tidak akan membiarkan Zizi menderita sedikit pun. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan buruk. Tenanglah, percayakan dia padaku. Baik. Zizi kehilangan ibunya sejak kecil. Sebagai ayahnya melihat Zizi bahagia, aku sudah lega. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan sambut masuknya mempelai pria dan wanita. Tuan Huo Jingmu, apakah kamu bersedia menikahi Nona Jiangji sebagai istri? Tuan Huo Jingmu, apakah Anda bersedia menerima Nona Jiangji sebagai istri? Baik dalam suka maupun duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahagia atau sedih, Anda akan mencintainya sepenuh hati, setia padanya, sampai selama-lamanya? Saya bersedia. Nona Jiangji, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Huo Jingmu sebagai istrinya? Baik dalam suka maupun duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahagia atau sedih, Anda akan mencintainya sepenuh hati, setia padanya, sampai selama-lamanya. Saya sepakat. Sekarang, silakan pasangan pengantin saling memasang cincin sebagai simbol abadi cinta dan janji kalian. Jiangji, setelah memasang cincin ini, kamu tidak bisa menariknya lagi. Jiangji, kenakan cincin ini. Kamu tidak bisa mundur lagi. Seumur hidup kamu adalah milikku, Huo Jingmu. Aku memang tidak berniat mundur. Cincin telah dipertukarkan, melambangkan hati kalian yang terikat erat selamanya. Sekarang, pengantin pria, kamu bisa mencium pengantin wanitamu.